Sobi, kembali lagi bersama kita di Showtime. This is Showtime. Nah Sobi, tadi kan di segmen pertama kita udah sedikit ngebahas gimana sih menjadi mahasiswa aktif organisasi atau cuma fokus kuliah aja. Nah, mungkin teman-teman yang ada di rumah, khususnya mahasiswa baru nih ya, yang mau masuk kuliah. Karena kan di kampus itu banyak organisasi, terus juga ada UKM. Nah, mungkin bingung kan mau ikut apa? So, di sini kita udah kedatangan narasumber yang keren dan kece. Inilah dia Kak Elang dan Kak Salsa. Gimana nih kabarnya Kak Salsa dan Kak Elang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gak buruk, not bad lah. Not bad. Oh ya, untuk saat ini Kak Salsa kesibukannya apa ya? Oke, kesibukan untuk sekarang tentunya menjadi mahasiswa aktif. Nah, di samping menjadi mahasiswa aktif itu juga saya juga mengemban tanggung jawab adanya organisasi atau bahkan event internal maupun eksternal kampus. Begitu ya. Ya. Untuk Kak Elang sendiri kesibukan saat ini? Saat ini lagi syuting. Lagi syuting ya? Selain syuting juga lagi hektik ngurusin Osjur, Prodi, Osjur. penerimaan kota baru, eksternal internal, lagi ngurusin program kerjanya Dema juga. Oh, banyak sekali ya Kak Elang kesibukan sekarang ya? Ya lumayan lah. Lumayan. Nah mungkin langsung aja nih Kak, kita akan ngebahas tentang dunia perkuliahan supaya adik-adik mahasiswa baru nantinya ketika masuk kuliah tidak bingung nih ingin memilih UKM atau UKK apa aja yang akan diikuti. Mungkin teman-teman yang ada di rumah, khususnya mahasiswa baru nih ya, kan di kampus itu ada yang namanya UKM, terus ada juga yang namanya UKK. Nah Kak Elang mungkin bisa dijelasin Kak, apa sih bedanya UKM sama UKK? UKM dan UKK yang pasti beda dari namanya ya. UKM unit kegiatan mahasiswa dan UKK itu unit kegiatan khusus. Unit kegiatan Terus dalamnya apa bedanya Kak? UKM itu dia diafiliasi oleh pihak internal dari pihak kampus. Dia karirnya, levelnya dia hanya di tingkat kampus, baik itu di fakultas atau di universitas. Kalau UKK dia itu terafiliasi oleh pihak luar kampus. Dia punya tingkat di kota, terus provinsi sampai nasional, tingkat nasional. Berarti UKM itu kayak lebih di kampusnya sendiri ya Kak? Gitu. Iya. Tapi dari UKM sendiri juga banyak kok, maksudnya saya juga berkecimpung di beberapa UKM, juga banyak relasinya di luar kampus, bahkan di luar provinsi juga banyak. Oke, tadi kan udah dijelasin nih, apa sih bedanya UKM sama UKK itu? Nah, menurut Kak Elang, gimana sih caranya tips nentuin kita harus masuk UKM atau UKK apa aja yang nantinya bakal menambah dan mengasah soft skill kita nih Kak? Yang pasti ngerti dulu kita suka apa, kita mau masuk di mana, dan yang pasti ngerti dulu di kampus itu ada UKM apa aja, dan kalau nggak ngerti kan yang pasti tanya ada UKM apa, UKK apa aja, dan jangan sampai salah pilih gitu. Kita suka musik, masuknya ke Banjari, kita suka Banjari, masuknya ke teater, waduh liar itu, jangan sampai salah pilih. Berarti harus dipilih dulu ya, kecocokan dari mahasiswa itu sendiri nanti. Ngerti diri sendiri dulu sama ngerti yang di luar ada apa aja, ngerti dulu. Gitu. Oh iya Kak, mau tanya lagi nih ke Kak Salsa ya. Kan mahasiswa baru itu biasanya suka kan Kak ikut banyak organisasi atau UKM. Nah menurut Kak Salsa itu lebih baik kita ikut satu organisasi UKM, fokus di organisasi tersebut, atau kita ikut banyak organisasi biar kita tahu passion kita ada di mana? Gimana itu Kak, menurut Kak Salsa? Ini targetnya untuk mahasiswa baru dulu ya? Iya, untuk mahasiswa baru dulu. Untuk mahasiswa baru, kalau menurut saya nih, kita fokus dulu nih di awal kuliah. Jangan di awal-awal kita ambil 1, 2, 3 organisasi. Jangan sampai dong. Yang penting awal kita masuk, kita targetin dulu organisasi atau UKM mana yang kita mau targetkan. Kita lihat latar belakangnya dulu, kita fokuskan satu organisasi dulu. Nah setelah itu boleh kita mengembangkan sayap kita di organisasi maupun di UKM-UKM lainnya setelah beberapa semester atau mungkin setengah periode dari organisasi yang di awal pertama itu. Tapi yang poin pertama adalah tanggung jawab. Tanggung jawab di mana di awal kita mendaftar di organisasi atau UKM tersebut. Jangan-jangan di awal kita daftar semua nih, tapi di akhir-akhir
kita menghilang, ngelepas kita tanggung jawabnya punah gitu gitu ya. kan, menghilangkan diri dari organisasi tersebut. Jangan sampai. Yang penting yang pertama, poin pertama, niat sama tanggung jawab gitu. Niat sama tanggung jawab. Berarti lebih baik fokus di awal dulu, kalau dirasa mampu bisa melebarkan ikut organisasi yang lain gitu ya Kak. Boleh Gitu. kayak gitu. Untuk Kak Salsa lagi nih. Nah, menurut Kakak, seberapa besar sih pentingnya kita mengikuti UKM atau UKK di kampus dan seberapa besar impact-nya untuk kita setelah lulus kuliah nanti, Kak? Oke. Untuk mengikuti UKM atau UKK yang ada di kampus itu penting banget. Jangan sampai kita menjadi kupu-kupu, kuliah pulang, Kuliah pulang. ya nggak ada manfaatnya. Bener sih manfaatnya menjadi mahasiswa aja, tapi kan kita belum tentu dapat soft skill atau hard skill yang ada di mata kuliah tersebut. Kita bisa mendapatkan relasi, pertemanan, terus kemudian bagaimana memanajemen waktu, memanajemen organisasi, memanajemen dan hal-hal lainnya, bagaimana kita menentukan suatu proker, kegiatan, event, dan nanti setelah impactnya itu pas waktu kuliah kita juga loh itu berpengaruh pada dunia kerja juga. Kita mengikuti organisasi tersebut, kita bisa realisasikan pas waktu kita nanti kerja kan kerja gitu itu ya. kan juga ada Perlu suatu skill, event, iya. proker, suatu apa itu namanya, suatu kegiatan event itu kan pasti ada di dunia kerja, nggak hanya kerja yang lurus-lurus aja, itu kan nggak mungkin kan, itu pasti juga ada manajemennya juga, Ya, itu juga dari organisasi gitu. Nah, Sobi yang ada di rumah, khususnya mahasiswa baru nih ya. Sekarang sudah ada gambaran kan ya setelah dijelaskan oleh Kak Salsa dan juga Kak Elang. Jangan kemana-mana ya Sobi, karena habis ini kita ada yang lebih seru lagi. So, tetap di Showtime. This is Showtime.